Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah. Dan kita masuk pada ayat ke 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun ke arah barat, melainkan kebaikan itu adalah kebaikan orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir, para peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Kemudian melaksanakan salat dan menunaikan zakat, serta menepati janji apabila berjanji. Kemudian sabar dalam kemelaratan, sabar dalam penderitaan, dan sabar saat peperangan. Itulah orang-orang yang benar dalam keimanannya, dan itulah orang-orang yang bertakwa dalam hatinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ada beberapa asbab nuzul. Asbab nuzul yang pertama, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka sangat keras di dalam menentukan kiblat. Yahudi menyalahkan kiblatnya Nasrani, dan Nasrani juga menyalahkan kiblatnya Yahudi. Di mana Yahudi memiliki kiblat di Baitul Maqdis. Adapun kiblatnya Nasrani adalah tempat kelahiran Isa bin Maryam, Baitul Lahmin atau Bethlehem. Dan ketika masing-masing menyalahkan satu kiblat dengan yang lainnya, dan Yahudi mengatakan bahwa kiblat yang benar itu adalah ke Baitul Maqdis, sementara Nasrani juga sama. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan kisruh mereka dalam Quran. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'.
wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Berkata orang-orang Yahudi bahwa Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Nasrani juga mengejek dan mengatakan justru yang Yahudi yang tidak ada apa-apanya. Maka berseterulah mereka soal kiblat. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya turunkan ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan engkau mengarah ke timur ataupun ke barat. Maksudnya bukan mengarah ke kiblat Yahudi atau ke kiblat Nasrani. Tapi kebaikan itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan beberapa permasalahan tentang apa itu kebaikan. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, kita tahu bahwa orang-orang Mekah Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu dahulu menjadikan sebelah timur Ka'bah dan sebelah barat Ka'bah itu dijadikan kiblat doa bagi mereka. Jadi kalau mereka masuk dari arah barat, maka mereka akan berdoa ke arah timur. Tapi kalau mereka masuk dari arah timur, maka mereka akan berdoa ke arah barat. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kau hadapkan ke timur atau barat, bukan itu. Tapi kebaikan itu kau beriman, bukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini asbab nuzul yang kedua. Kemudian asbab nuzul yang ketiga, disebutkan bahwa ayat ini turun untuk orang yang beriman yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ayat ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa dulu ketika seseorang membaca syahadat dan juga salat, mereka menghadap ke arah manapun. Kemudian begitu juga saat kematian, maka ia akan masuk ke dalam sorga dengan keyakinannya. Setelah Nabi SAW hijrah dan turun kewajiban-kewajiban dan batasan-batasan syariat, maka kiblat semua diarahkan ke Ka'bah. Tidak boleh lagi mengarah kemanapun. Maka turunlah ayat ini, bahwa kebaikan itu bukan semata-mata zatnya kita ini mengarah ke Ka'bah. Bukan zatnya kita mengarah ke Ka'bah, bukan itu. Tapi hakikat kebaikan itu ya tadi beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat dan begitu seterusnya. Ada juga yang mengatakan bahwa asbab nuzul dari ayat ini karena perseteruan orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik saat pengalihan kiblat. Jadi saat pengalihan kiblat, Nabi mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Baitullah Al-Haram. Di situ terjadi keributan. Orang-orang Yahudi menyangka bahwa agama Muhammad adalah agama permainan. Masa kiblat ditukar-tukar. Begitu juga orang-orang musyrik Arab dan mengatakan, lihat Muhammad sudah menghadap ke arah kita. Jangan-jangan dia akan balik lagi ke agama kita. Orang-orang munafik juga makin mengolok-olok. Dan begitu seterusnya. Maka turun ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bahwa bukanlah kebaikan itu kau arahkan ke arah timur ataupun ke barat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat kebaikan itu apa. Maka Allah mengatakan walakinnal birra man amana billah.
Tetapi hakikat kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya beriman kepada 4 perkara. Pertama, beriman kepada wujudnya Allah. Yang kedua, beriman kepada rububiyahnya Allah. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyahnya Allah. Dan yang keempat, beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 perkara yang harus diimani. Adanya Allah atau wujudnya Allah, kemudian adanya rububiyah, adanya uluhiyah, dan al-asma'u was sifat. Kemudian Allah mengatakan wal yaumil akhir. Setelah beriman kepada Allah, baru beriman kepada hari akhir. Dan rukun beriman kepada hari akhir itu juga ada 5. Pertama, beriman dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Yang kedua, beriman kepada alam barzakh, bahwa ada proses peristiwa-peristiwa setelah kematian di alam kubur. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kebangkitan, bahwa manusia itu pasti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, beriman kepada proses hisab, bahwa ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Dan yang terakhir, beriman kepada balasan al-jaza. Yang dimaksud balasan di sini bisa seseorang masuk ke dalam surga, atau bisa juga seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Itulah arkan al-iman bil yaumil akhir. Rukun-rukun beriman dengan hari akhir. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di sini mendahulukan beriman dengan hari akhir setelah beriman kepada Allah? Bukankah dalam hadis Jibril yang panjang, ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril apa itu iman, maka hari akhir itu diletakkan pada poin kelima. Baru setelah itu beriman kepada takdir, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, baru beriman dengan hari akhir, baru kemudian beriman dengan takdir. Tapi di sini urutannya justru beriman kepada Allah dulu, baru beriman kepada hari akhir. Seolah-olah Allah memulai dengan permulaan dan Allah mengakhiri dengan akhiran. Permulaannya kita beriman kepada Allah, dan akhirnya kita beriman dengan hari akhir. Karena di dunia ini kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat kita beriman akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian didahulukan beriman kepada hari akhir setelah beriman kepada Allah. Di dunia kita beriman dengan Allah, ya tadi mencakup beriman dengan para malaikat, dengan kitab-kitab, dengan nabi-nabi, dan begitu seterusnya. Untuk apa? Untuk persiapan berjumpa dengan Allah. Dan itulah yaumil akhir. Sehingga tengah-tengah antara beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir itulah beriman dengan para malaikat, dengan kitab-kitab, dengan para nabi. Karena tujuannya adalah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal malaikati, beriman dengan para malaikat. Beriman dengan para malaikat artinya beriman dengan seluruh tugas-tugas para malaikat, dan juga beriman dengan nama-nama para malaikat yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Karena malaikat itu jumlahnya banyak. Tidak ada yang tahu berapa jumlah para malaikat kecuali Allah. Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah kecuali Allah saja. Artinya jumlah para malaikat tidak ada yang tahu.
Tetapi ada para malaikat itu yang diberitahu namanya, seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, Malaikat Malik, dan beberapa para malaikat yang disebutkan namanya. Ya, kita beriman dengan yang dikenal namanya. Tetapi yang tidak dikenal namanya pun harus kita beriman. Kemudian wal kitabi, dan juga beriman kepada kitab-kitab langit. Beriman kepada kitab-kitab langit, dan sama juga beriman kepada kitab-kitab. Artinya beriman dengan yang kita kenal namanya, seperti Suhuf, kemudian Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Quran. Artinya itu kita kenal namanya. Tapi bukan berarti kemudian kitab ini hanya ada ini saja, tidak. Karena dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, ketika bertanya soal jumlah Rasul, maka Nabi SAW menjawab 315 Rasul. Dan setiap Rasul itu pasti diberikan kitab, lain kalau Nabi, ya. Bahkan dalam hadis yang lemah, bahwa kitab yang turun itu sekitar 104 kitab. Tapi hadisnya lemah. 104 kitab itu artinya yang 4 yang ma'ruf, Taurat, Zabur, Injil, Quran, itu yang 4. Adapun yang 100 itulah disebut lembaran atau suhuf, yang kemudian 50-nya diberikan kepada Nabi Allah Syith, kemudian yang 30-nya diberikan kepada Idris, kemudian yang 10-nya diberikan kepada Ibrahim, kemudian yang 10-nya diberikan kepada Musa selain Taurat. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian wan nabiyyin, dan juga beriman kepada para nabi. Yang kita kenal nabi itu 25 nabi dan rasul. Tercantum 18 namanya dalam surah Al-An'am, dan sisanya tercantum di beberapa surat dalam Quran, sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Tetapi ini yang kita kenal. Yang tidak kita kenal banyak. Makanya dalam hadis yang sama, dalam hadis Abi Dzar itu radhiyallahu anhu, jumlah para nabi itu sekitar 120 sampai 120 ribu. Jadi 120 ribu sampai 124 ribu nabi, ya. Artinya jumlah para nabi itu banyak. Maka kita cukup beriman dengan yang kita kenal dari 25 nabi dan rasul, dan beriman juga dengan nabi-nabi yang tidak kita kenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Dan kebaikan itu juga selain daripada beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dan para nabi ini, kebaikan juga adalah wa atal mal. Di sini beralih dari ibadah hati kepada ibadah harta dan badan. Kalau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kitab dan nabi, ini kan bicara ibadah hati, keyakinan. Kita harus meyakini. Nah, sekarang kita masuk pada ibadah harta dan badan. Dimulai dari ibadah harta. Wa atal mal, dan juga berusaha untuk memberikan harta. Ala hubbihi. Ala hubbihi artinya memberikan harta yang dicintainya. Di sini ada dhamir hi. Ya, dhamir ini kata ganti. Kata ganti ini kembali kemana? Ada yang mengatakan kata ganti ini kembali kepada Allah. Artinya dia memberikan harta itu karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang berikan harta itu bukan karena Allah, hanya untuk riya saja. Ada juga yang mengatakan ala hubbihi, di sini kembali kepada infak. Artinya orang ini memberi harta itu memang karena senang berinfak. Jadi ketika dia berinfak itu dia merasa senang. Karena ada juga orang yang habis infak itu
Merenggut kan itu ya, tidak senang, nyesel. Kenapa aku infak tadi katanya. Kemudian juga ada yang mengatakan ala hubbihi, ini kembali kepada harta. Maksudnya dia memberikan harta itu harta yang paling dicintai. Harta yang paling dicintainya. Apa kira-kira harta yang ibu cintai? Rumah, kebun, atau apa gitu ya. Kepada siapa harta-harta itu diberikan? Pertama, dzawil qurba, kepada yang ada hubungan kerabat. Karena infak kepada kerabat itu akan memiliki dua pahala. Pertama, pahala sila, kita telah menghubungkan dengan kerabat silaturahim. Dan yang kedua, pahala infak itu sendiri. Jadi memiliki dua pahala, pahala infak dan pahala silaturahim. Makanya didahulukan dzawil qurba. Dan tentu dzawil qurba, kerabat yang paling dekat adalah orang tua. Ibu bapak kita itulah yang paling dekat dengan kita. Baru kemudian yang lainnya dan yang lainnya. Baru setelah itu wal yatama. Kemudian berinfak kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim. Dan yatim itu artinya anak yang ditinggal mati ayahnya. Ada juga sebagian ulama mengatakan, ada yang berpendapat termasuk juga anak yang ditinggal mati ibunya. Tapi umumnya definisi yatim itu artinya anak yang ditinggal mati bapaknya. Tetapi apakah semua anak yang ditinggal mati bapaknya itulah definisi yatim? Ada juga yang mengatakan tidak harus mati. Boleh jadi mungkin bercerai, kemudian bapaknya entah berantah kemana, kemudian tidak bertanggung jawab sampai anak ini besar, maka anak ini juga disebut yatim. Walaupun ayahnya masih hidup, karena ayahnya tidak bertanggung jawab. Maka itu juga dikategorikan anak yatim. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep cara sedekah dengan mengurut dzawil qurba, kerabat, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin. Jadi kalau seandainya ibu punya harta, tetangga anak yatim, dan tetangga sebelah kerabat tetapi miskin, maka mana yang harus didahului? Kerabat yang miskin dibandingkan anak yatim. Kenapa? Karena di sini Allah dahulukan kerabat dulu, baru kemudian anak yatim. Kemudian baru setelah itu wal miskin wal masakin. Tidak disebut fuqara di sini kan? Karena kalimat miskin itu kalau hanya disebut miskin dan tidak diiringi fakir berarti satu makna. Ya miskin ya fakir gitu. Tapi kalau disebut dua-duanya berarti miskin beda, fakir beda. Di mana fakir lebih miskin dibandingkan miskin. Karena fakir itu sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Tapi kalau miskin itu memiliki pekerjaan tapi tidak cukup. Tapi kalau disebut miskin dan tidak disebut fakir berarti fakir masuk ke dalam kalimat miskin. Ketika disebut wal masakin berarti masuk juga fuqara di dalamnya. Dan di sini kenapa yatim didahulukan kemudian miskin? Karena terkadang orang-orang miskin ini mereka sanggup bertahan hidup, tapi anak yatim belum tentu sanggup bertahan hidup. Namanya anak-anak. Makanya kalau tetangga kita ada dua, satu miskin, satu pula anak yatim, maka dahulukan anak yatim dibandingkan orang miskin. Karena anak-anak tidak bisa bertahan. Sementara orang dewasa yang miskin masih bisa bertahan hidup mereka, walaupun di atas kemiskinan. Makanya didahulukan yatim, kemudian miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabnas sabil dan ibnus sabil. Ibnus sabil itu artinya anak jalan. Ibnu itu anak, as-sabil itu jalan. Itu secara bahasa. Maka setiap anak jalan itu perlu disedekahi, sehingga di sini mencakup gelandangan yang hidup-hidup di jalan raya itu.
Ya, bukan hanya musafir, para musafir yang tersesat gitu ya. Begitu juga anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan yang miskin, yang hidup-hidup di bawah-bawah kolong jembatan, ataupun orang yang ngampar di trotoar, dan begitu seterusnya, itu masuk kepada Ibnu Sabil. Ataupun Ibnu Sabil juga diartikan tamu, karena tamu juga adalah anak jalan. Mereka kan di perjalanan, ya. Masuk juga di sini tamu-tamu. Jadi bisa ditafsirkan Ibnu Sabil itu para musafir yang kekurangan, mungkin kehilangan dompet dan yang semacamnya. Atau Ibnu Sabilis itu ya anak yang hidup di jalan-jalan karena kefakirannya. Atau Ibnu Sabil itu ya maksudnya tamu. Nah, itu juga masuk kepada kategori Ibnu As-Sabil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasailina, dan orang-orang yang meminta-minta. Orang-orang yang meminta-minta itu ada dua. Ada meminta-minta dengan lisannya, ada meminta-minta dengan gerak badannya atau hal dengan kondisinya. Adapun meminta-minta dengan lisannya seperti ma'ruf para pengemis yang datang kepada kita, berikan hartamu, ya, maka yang seperti ini tidak usah dikasih, karena itu pekerjaan yang paling hina yang ada di dunia, mengemis. Makanya sering saya nasihati di pengajian saya di mana saja, kalau ibu nampak ada pengemis di lampu-lampu merah atau pengemis di jalan-jalan, jangan dikasih, karena itu sudah bagian pekerjaan dia. Mengemis itu bukan pekerjaan. Kalau ibu kasih berarti dia akan senang, akhirnya bekerja seperti itu terus. Ingat, mengemis itu bukan pekerjaan. Bekerja itu ya menguras keringat, ya banting tulang, itulah bekerja. Jadi mengemis itu sebuah kehinaan dalam Islam. Maka kalau yang dimaksud artinya meminta-minta, jangan diberi, kecuali kepada 3 orang saja. Pertama, seorang musafir yang kehilangan harta. Mungkin di kampungnya dia kaya, karena dia safar, hilang dompetnya, hilang semua hartanya, sehingga dia miskin di kampung orang. Terpaksa dia harus meminta-minta karena untuk mengganjal perutnya. Yang kedua, orang yang betul-betul miskin dan disaksikan oleh orang-orang yang adil. Mungkin istilah kita ini memang ada rekomendasi dari RT RW lurah bahwa orang ini miskin. Jadi warga mengatakan memang dia miskin. Mungkin karena sudah tua, sudah usia 60-70 tahun, kemudian dia sakit, gak ada yang merawatnya, hidup sendiri. Pokoknya memang betul-betul dikatakan dia miskin. Maka boleh meminta-mintanya sekedar untuk memenuhi hajatnya. Atau yang ketiga, dia bankrupt karena menolong saudaranya. Mungkin dia punya saudara, punya utang, dibantu karena utangnya mungkin ratusan juta, terpaksa dia jual rumah untuk menolong saudaranya, akhirnya dia bangkrut. Maka untuk memulihkan kebangkrutannya, boleh kita ini memberi, ya. Selain 3 perkara ini tidak boleh. Sekarang yang di lampu-lampu merah itu apa masuk dalam 3 kategori ini? Kalau tidak masuk, jangan dikasih. Karena kita hanya memberi kepada 3 kategori ini saja. Apalagi kalau mengatasnamakan ngamen, mengatasnamakan ini itu, nggak usah dikasih. Kecuali dia jualan tisu, karena kita kasihan kan, memang dia jualan halal, ya kita beli saja lah mahal-mahal sedikit, lah Bapak. Tapi kalau dia tidak ada apa-apa, hanya minta-minta saja, dan mungkin ibu sudah setahun nasi muka dia terus di lampu merah itu, kan itu artinya sebuah pekerjaan itu namanya. Asih dia saja. Bahkan setelah ada penelitian survei, rupanya penghasilan mereka besar. Ya, bahkan di Batam ini ada cerita, rupanya tingkat pula 2. Istrinya pula 2, ya kan? Kok bisa orang minta-minta kayak gitu? Itu kan bukan minta-minta. Jadi kalau maksudnya meminta-minta itu dengan lisan, bil lisan, itu tidak boleh, tidak usah dikasih, kecuali 3 perkara tadi.
Kemudian yang kedua ada namanya bilhad. Karena ada orang miskin itu yang punya izah. Dia tak mau minta-minta. Maka dengan upaya dia berusaha untuk apa? Untuk terkesan dia itu sanggup menghidupi keluarga. Padahal sebenarnya dia nggak sanggup. Dia hanya menutup-nutupi dari manusia saja. Tapi kita tahu dia tidak sanggup. Lah kalau kita tahu, tidak tahu, dan tahu dia tidak sanggup, kita beri. Ya. Dia itu tidak mau meminta karena malu. Sebenarnya kalau tidak malu pasti dia minta. Cuman karena perasaan malunya mengalahkan, dia tidak mau ngomong. Tapi dia hanya hal atau kondisi mereka itulah yang seolah-olah mereka itu butuh uluran tangan kita. Lah orang yang seperti ini ibu bantu, ibu tolong. Jangan nolong kepada orang yang minta-minta dengan lisan. Kalau mau nolong, carilah orang-orang yang secara hal saja kita bantu. Dia tidak minta-minta lisan dan dia berusaha untuk tegar dalam hidupnya. Tapi kita tahu dia orang susah. Kita bantu. Itu maksudnya dalam ayat ini wasailina, kemudian wafir riqab. Ya, maksudnya riqab di sini artinya ada yang mengatakan riqab di sini memerdekakan budak. Ada yang mengatakan budak yang dirinya ingin merdeka sehingga disebut mukatab. Dia ngomong sama majikannya, saya ingin merdeka, tapi bayar berapa? Nanti saya akan bekerja, semua hasilnya saya akan kasihkan ke kamu. Tapi selesai lunas saya merdeka. Itu namanya mukatab. Ada yang mengatakan riqab di sini artinya leher yang akan diputus, artinya yang akan dihukum mati. Orang-orang yang dipenjara, kemudian hendak dihukum mati, kasihan dia nggak punya biaya, ya sudah kita sewakan pengacara supaya dia jangan dihukum mati, kita yang bayar. Nah, itu juga makna wafir riqab. Sampai di sini maka inilah amalan harta. Baru kemudian beralih kepada amalan badan dan harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqama as-salata, dan kebaikan itu juga adalah seseorang mendirikan salat. Aqama artinya mendirikan, berbeda dengan mengamalkan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, makna aqama artinya orang yang salat mendatangkan semua yang dihajatkan dalam salat. Ya, termasuk syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Maka siapa yang mendatangkan 4 perkara dalam salat, maka dia telah mendirikan salat. Artinya syaratnya dia datangkan, betul-betul dia perbaiki syaratnya, wudunya dan begitu seterusnya. Kemudian rukun-rukunnya yang 14 itu. Kemudian syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Kemudian termasuk sunnah-sunnahnya, baik sunnah perbuatan atau sunnah ucapan. Pokoknya dia berusaha mendatangkan semuanya, maka dia telah mendirikan salat. Kemudian wa ataz zakata, dan dia menunaikan zakat apabila sudah sampai haul dan nisabnya. Jadi hak harta dia keluarkan. Kemudian wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan kebaikan juga seseorang menepati janji apabila dia berjanji. Perjanjian itu ada 2 macam. Ada perjanjian kita dengan Allah. Ada perjanjian kita dengan makhluk Allah, manusia. Adapun perjanjian kita dengan Allah itu ada 3. Pertama, perjanjian Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita dan melarang kita, memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu. Maka seluruh perintah Allah kepada kita, semua larangannya harus kita laksanakan. Karena itu perjanjian kita dengan Allah di alam arwah. Allah mengatakan di alam arwah itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka kita telah menjawab di alam arwah itu, qalu bala syahidna. Artinya kita sudah melakukan perjanjian. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, kita harus tinggalkan. Yang kedua, perjanjian kita dengan Allah.
dalam bentuk kita mengikat perjanjian kita sendiri dengan Allah dalam bentuk nazar. Allah tidak memerintahkan, tapi kita ingin mewajibkan sesuatu yang sunnah kepada kita dengan Allah. Ya Allah, kalau seandainya begini-begini aku akan nazar. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Awalnya sunnah tapi menjadi wajib karena nazar. Nah, kita harus laksanakan kalau sudah bernazar itu. Ya. Ataupun kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hablum minan nas. Dengan hubungan kita dengan manusia, ketika kita menjanjikan sesuatu, maka jangan sampai dikhianati janji itu. Diberikan amanah, jangan sampai mengkhianati amanahnya. Itulah wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Dan yang kedua, perjanjian dengan manusia, maksudnya dengan orang kafir. Lah, perjanjian dengan orang kafir, apakah harus ditunaikan janji bersama orang kafir ini? Maka lihat orang kafirnya. Kalau kafir harbi, maka tidak perlu ditepati janjinya. Karena kafir harbi itu kafir yang menyerang kaum muslimin. Pasti mereka akan berkhianat. Ya. Tapi kalau kafirnya memang kafir dhimmi atau kafir musta'man yang memang tetangga kita dan kita kenal kebaikan dia, maka kalau kita berjanji, maka kita tepati janji kita dengan mereka. Kemudian Allah mengatakan was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba'si. Dan kebaikan juga seseorang bersabar. Di sini disebutkan 3 kondisi. Bersabar saat kemelaratan. Bersabar, maksudnya kemelaratan di sini dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Ataupun yang kedua, bersabar dengan penderitaan, dengan penyakit, ya. Atau bersabar saat ba'sa, saat peperangan. Sebab kalau tidak sabar saat peperangan, bisa saja kita lari dari peperangan. Karena memang harus ada keberanian. Saat berperang itu harus ada keberanian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwa sabar itu bagikan kepala dalam badan. Artinya kalau badan tidak ada kepala, pasti mati. Begitu juga manusia, kalau tidak ada sabar pasti putus asa. Makanya ulama mengatakan sabarlah dalam beberapa kondisi ini. Ya, sabar itu wajib pada setiap kondisi. Tetapi menjadi penting sabar itu dalam beberapa kondisi ini. Pertama, ya, sabar ketika meninggalkan syahwat yang diharamkan. Yang kedua, sabar ketika menghadapi kefakiran dan kesulitan ekonomi. Yang ketiga, sabar saat memerangi orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, sabar saat berdakwah. Karena dalam berdakwah itu akan banyak ujian, maka sabar. Kemudian sabar ketika mendengar ucapan para mukhalifin, orang-orang yang menyerang Islam. Kemudian juga yang keenam, sabar ketika mendapatkan gangguan. Kemudian juga sabar ketika mencari nafkah yang halal. Jangan sampai terjerumus kepada yang haram. Ya. Kemudian juga yang 8, sabar ketika seseorang diuji kehilangan pandangan. Mungkin tadinya melihat jadi buta. Kemudian juga yang nomor 9, sabar ketika inda faqdil ahibah, ketika orang-orang yang kita cintai ini meninggalkan kita. Kemudian juga yang nomor 10, sabar ketika berinteraksi dengan manusia. Karena kalau orang sudah orang banyak itu cara berpikir, cara bicaranya berbeda. Kadang ada yang menyakitkan, ada yang nyinggung dan begitu seterusnya. Harus sabar. Kemudian juga yang nomor 11, sabar ketika sakit. Karena sakit ini kalau tidak sabar biasa putus asa. Kemudian juga sabar menghadapi akhlak buruk dari pasangan. Terkadang orang diuji suaminya jahat atau istri yang jahat, ya.
Kemudian juga sabar ketika mentarbiyah anak-anak. Karena yang namanya tarbiyah itu kalau tidak sabar gak jadi. Harus ada kesabaran di dalam mentarbiyah itu. Kemudian sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Itulah kata para ulama, kondisi-kondisi yang sabar itu harus diekstrakan, harus lebih lagi dalam kondisi-kondisi ini. Dan kita tahu bahwa sabar ini terbagi menjadi 3 kan. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika berusaha menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika menerima qada dan qadar. Lah untuk 3 kesabaran ini, maka manusia terbagi menjadi 4. Pertama, ada orang yang sabar saat melaksanakan ketaatan, sabar saat meninggalkan kemaksiatan, maka inilah manusia yang paling sabar. Karena dia bisa menggabungkan 2 sabar. Sabar ketika sholat, dia tetap melaksanakan sholat, tapi sabar juga untuk tidak maksiat. Yang kedua, ada orang yang sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dia, sholat 5 waktu dia lakukan, tapi dia tidak sabar ketika bermaksiat. Dia masih riba, dia masih ghibah, dia masih zalim. Pokoknya dia tidak sabar, dia masih zina, tapi sholat. Ya. Maka ini orang yang buruk akhlaknya. Kemudian yang ketiga terbalik. Kalau maksiat dia tak mau. Suruh mabuk tak mau, berzina ya tak mau juga. Narkoba apalagi. Ghibah dia lari. Dusta dia berusaha tak mau. Tetapi tak mau pula dia sholat. Nah, jadi maksiat dia bisa sabar, taat pula tak sabar. Ini orang celaka. Ya. Dan yang paling parah tentu yang keempat. Tidak sabar dua-duanya. Tidak sabar saat melaksanakan ketaatan, tidak sabar juga saat meninggalkan kemaksiatan. Maka ini seburuk-buruk manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara maratibus sabar. Adapun pahala atau keutamaan sabar sendiri, pertama, sabar itu memiliki pahala yang besar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang yang sabar itu tanpa batas. Yang kedua, akan mendapatkan kecintaan Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka dengan orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan sorga. Sebagaimana perkataan Rasul kepada wanita berkulit hitam yang punya penyakit ayan, dan dia minta supaya Rasul mendoakan supaya sembuh. Tapi Rasul mengatakan, la in sabarti walakil jannah. Kalau kau mau sabar, Allah akan hadiahi sorga. Kemudian dia mengatakan, idzan asbir. Kalau begitu saya sabar. Kemudian yang keempat, akan mendapatkan kebersamaan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang kelima, bahwa orang yang sabar akan mendapatkan lezatnya iman dan manisnya iman. Termasuk juga akan diberikan 3 keutamaan besar. Cukuplah 3 keutamaan besar ini menunjukkan fadilah orang yang sabar. Kalau tidak ada yang lain kecuali 3 perkara ini sudah cukup. Allah mengatakan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka itulah akan mendapatkan salawat, pujian dari Allah, rahmat dari Allah, dan hidayah dari Allah. Cukup 3 perkara ini. Allah memuji kita, Allah memberikan rahmat kepada kita, dan Allah berikan hidayah kepada kita. Ini sudah paling besar pahala bagi orang yang sabar. Kalau tidak ada kecuali 3 perkara ini, itu sudah mencukupi. Ya. Taib, kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya, was-sabirina fil ba'sa'i wal-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang jujur dalam keimanan,
dan itulah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu adalah mewujudkan kejujuran dalam iman, dan kebaikan itu mewujudkan ketakwaan dalam hati. Dan itu dengan cara beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, malaikat, kitab, nabi, berusaha menyumbangkan hartanya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, anak jalan, para peminta, merdekakan budak, menegakkan salat, menaikkan zakat, dan berusaha untuk memenuhi janji dan bersabar dalam 3 kondisi: kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Inilah tafsir singkat dari surah Al-Baqarah ayat 177. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, atau ada hadiah di sini, kita buka tanya jawab dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi bisa ada menjelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 172 di mana Allah bertanya kepada Nuh, "Alastu birabbikum?" Maka Nuh itu menjawab, "Qalu bala syahidna." Yang ingin ditanyakan adalah kapan Allah mengucapkan kata-kata ini kepada Nuh kita, apakah di dalam rahim atau sebelum Ruh itu berada di alam lain yang sebelum berada di alam rahim, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Dialog Allah dengan ruh itu bukan di alam rahim. Kita tahu bahwa perbedaan penciptaan Adam dengan turunannya itu beda. Kalau Adam itu diciptakan dulu jasadnya, baru kemudian ruh. Kalau kita terbalik, ruhnya dulu diciptakan, baru jasadnya. Kapan ruh kita diciptakan? Saat Adam diturunkan dari sorga ke bumi. Ada yang mengatakan kemudian Adam di Sri Lanka, kemudian Hawa di Jeddah, kemudian dipertemukan di Arafah. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengusap pundak kanan dan kiri Adam. Maka melesatlah ruh-ruh dari 2 pundak Adam itu. Yang sebelah kanan ditakdirkan mereka para penghuni sorga, yang sebelah kiri ditakdirkan mereka para penghuni neraka. Maka ruh itu melesat. Kemudian Allah letakkan di alam ruh. Disitulah Allah mendatangi semua arwah. Disitulah terjadi dialog. Alastu birabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan, qalu bala syahidna. Iya, kami menyaksikan itu semua. Jadi sebelum jasad manusia diciptakan di alam rahim, ruhnya sudah ada, tinggal diambil malaikat yang mengambil ruhnya saja. Si janin ini punyanya ruhnya si Anu. Nanti malaikat yang akan meniupkan ruh akan datang ke alam ruh, mengambil ruh itu, kemudian memasukkan ke dalam janin tadi ketika usia 4 bulan. Maka jadilah itu manusia. Maka dari sini kata ulama, inilah perbedaan penciptaan Adam dan turunannya. Jadi kalau Adam itu diciptakan fisiknya dulu, setelah jadi baru ruhnya diciptakan dan dimasukkan. Kalau kita terbalik, ya, ruhnya dulu diciptakan, baru kemudian jasadnya setelahnya. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan juga, apakah manusia itu kan berkumpul sesuai dengan jenis dan sifatnya masing-masing. Nah, ketika kita di dunia, kita merasa dekat dengan seseorang dan merasa kita sangat akrab dengan orang tersebut, padahal baru saat ini kita baru berjumpa. Apakah ini menunjukkan bahwa dulu ketika di alam ruh kita itu memang dikumpulkan Allah dengan yang sejenis, sehingga ketika kita dunia ini kita gampang dan merasa dekat dengan seseorang yang mempunyai kedekatan kejiwaan gitu. Wallahu alam. Tapi hadis Nabi mengatakan al arwahu junudun mujannada. Jadi ruh itu bagikan tentara yang berbaris, ya. Maka dia akan berkumpul bersama seragamnya dan akan berpisah yang bukan seragamnya. Seperti kita yang sudah hijrah, akan risih berjumpa dengan yang tidak pernah hijrah atau yang belum pernah hijrah. Risih kumpul dengan mereka.
Karena pasti kalau kumpul dengan mereka itu yang gibah ya apa ya kan. Nah, tapi kalau yang sudah hijrah pasti akan kumpul dengan orang-orang yang sudah ngaji saja. Ya itu memang tabiat ruh seperti itu. Al arwahu junudun mujannad. Yang dia kenal kebaikannya maka akan bergabung. Ya. Yang tidak dikenal kebaikannya maka dia akan berpisah. Itulah ruh seperti itu. Begitu juga orang-orang yang belum hijrah nggak akan suka kumpul dengan orang-orang yang sudah hijrah kan. Karena nggak bisa diajak gibah masalahnya. Aku kumpul di situ asli cerita ngaji saja, bosan katanya. Pasti dia akan kumpul dengan yang sejenis dia. Ya. Tapi apakah kemudian jenis-jenis seperti ini sudah ada di alam ruh? Wallahu a'lam. Karena pengetahuan kita tentang ruh itu tidak banyak. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad soal ruh. Katakan ruh itu urusan Allah, urusan Rabb kita, dan pengetahuan tentang ruh itu tidak banyak. Ya. Jadi apakah sudah di alam ruh seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa ruh itu memiliki kesamaan dengan yang sama dan memiliki perbedaan dengan yang berbeda. Itu memang tabiat ruh seperti itu. Ya, contohnya tadi orang yang sudah ngaji, dia bisa menerka sesuatu dari penampilannya saja dia sudah tahu. Oh, ibu sudah ngaji lama nih. Ibu tengok orang ini sudah tahu ini orang-orang di grup apa ini. Ini jamaah mana? Ini kita tahu. Oh ini jamaahnya ini suka bid'ah ini. Ini jamaahnya ini suka kubur nih. Ini kita sudah tahu karena sudah ngaji kan. Walaupun kenalan pun tidak. Hanya nengok saja kita sudah tahu. Bukan dukun, tidak. Itu namanya hidayah. Ya, hidayah itulah yang kemudian kita bisa membedakan hanya melihat orang mana yang hak, mana yang batil. Dengan melihat orangnya saja belum kenal. Kadang diberikan seperti itu kekuatan ruh bisa menilai orang. Ya, jadi itulah hidayah yang akhirnya Allah bisa memberikan ilham kepada kita. Wallahu a'lam. Ya. Bahwa itu diciptakan bukan sebelum biasa. Karena itu termasuk penciptaan manusia 50 tahun sebelum Allah menciptakan. Iya, alhamdulillah. Ya, manusia itu kan diciptakan jauh-jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Tapi apakah kemudian ruh itu juga masuk dalam kategori itu? Ya. Wallahu alam, karena yang saya baca dalam beberapa riwayat bahwa ruh itu baru keluar dari jasad Adam yang akan menjadi anak turunannya setelah Adam diturunkan dari langit ke bumi. Artinya bumi sudah diciptakan. Tapi apakah ruhnya itu sudah diciptakan sebelum menciptakan Adam? Kan begitu ya pertanyaannya. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Karena ini perkara gaib. Tapi yang jelas kita zahirnya saja bahwa Adam diusap pundaknya, kemudian keluarlah ruh. Itu hadis yang sahih. Makanya kenapa Adam ketika ditemui Nabi saat peristiwa Isra Mi'raj di langit pertama itu, kalau Adam melirik ke kanan dia senyum, kalau melirik ke kiri dia menangis. Ya kan? Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, kenapa dengan kondisi Nabi Allah Adam kok dia suka menangis dan sebentar-sebentar tertawa? Dan Jibril beritahu, karena dia kalau melihat ke kanan dia melihat anak turunannya masuk surga. Kalau dia melihat ke kiri anak turunannya masuk neraka. Disitulah Adam kadang menangis, kadang tersenyum. Kalau melihat anak turunannya masuk surga dia tersenyum. Kalau melihat anak turunannya masuk neraka dia menangis. Begitu dalam riwayat itu. Artinya memang sudah ditakdirkan semuanya. Roh itu ada yang pasti masuk neraka, ada yang pasti masuk surga. Itu sudah ditakdirkan. Cuman kan kita tidak tahu ruh yang mana. Ya. Nah karena kita tidak tahu ruh mana yang ahli neraka, ahli surga itu, maka kita tidak boleh berdalil dengan takdir. Karena kita tidak tahu takdir kita. Makanya Rasul mengatakan ketika sahabat mengatakan, Rasul kalau takdir kita masuk neraka ngapain beramal? Toh juga nanti masuk neraka capek-capek saja katanya kan. Kalau kita sudah ditakdirkan masuk surga, ngapain pula juga kita harus menjauhi maksiat? Ya sudahlah maksiat saja toh juga nanti masuk surga. Maka Rasul mengatakan jangan seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan i'malu ma syi'tum. I'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Kata Rasul jangan mengatakan seperti itu. Karena kalian tidak tahu takdir kalian. Sudah beramal saja.
buat kebaikan. Boleh jadi kebaikan itu akan memudahkan kalian masuk surga, kata Rasul. Kemudian Rasul bacakan ayat fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalimat fasanuyassiru lil yusra, engkau sudah mudah melakukan kebaikan, pasti Allah akan mudahkan kebaikan itu untuk. Seolah-olah jalanmu sudah mudah masuk surga, Allah mudahkan lagi dengan berbuat baik itu, karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain, dan kebaikan lain akan melahirkan kebaikan lagi, dan boleh jadi kita ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, kejahatan juga sama melahirkan kejahatan yang lain, kejahatan yang melahirkan kejahatan yang lain lagi. Nah, boleh jadi kita ditutup dengan kejahatan itu. Wallahu a'lam. Ya, baik, kita masuk hadiah. Pertanyaan pertama, sebutkan asbab nuzul satu saja dari surah Al-Baqarah ayat yang kita bahas 177 ini. Satu saja asbab nuzulnya. Silahkan. Itu belakang tuh. Salah satu asbab nuzul dari ayat tersebut yaitu persatuan antara Nasrani dan Yahudi untuk menentukan di mana kiblat. Ahsan, masya Allah. Iya, nah ini hadiahnya. Baik, kemudian pertanyaan kedua. Tadi saya singgung tentang kalimat wasailina wa firriqah. Kalimat as-sailin, apa tafsir as-sailin di sini? Orang yang mau minta-minta di sini. Siapa mereka yang boleh diberi dan siapa yang tidak boleh diberi? Yang meminta-minta itu kan ada dua, ada yang boleh diberi, ada yang tidak boleh diberi. Siapa yang diberi, siapa yang tidak boleh diberi? Tidak tahu? Baru tadi dijelasin, sudah lupa. Boleh? Pojok sana, pojok sana. Bismillah. Orang yang boleh diberi adalah orang yang menyembunyikan kemiskinannya, sedangkan orang yang tidak boleh diberi adalah orang yang meminta dengan lisan. Ahsan, ya. Alhamdulillah. Kemudian, kenapa Al-Quran di sini mentartib mendahulukan yatim baru miskin? Apa alasannya? Kenapa yang diberi itu yatim dulu, baru miskin? Kenapa tidak miskin baru yatim? Iya. Kalau orang yatim tidak ada kekuatan sebagai faktor, kalau yang miskin tidak ada kekuatan. Oh, iya. Ya. Pokoknya seperti itulah ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, benar aja lah. Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.